Kenapa gue tinggalin dunia kripto as an ex-crypto quant? Di video kali ini gue akan bahas 3 alasan kenapa gue tinggalin dunia kripto. Tapi perlu disclaimer dulu ya, bahwa gue masih ada posisi di kripto dan masih hold Bitcoin. Jadi ninggalin di sini itu lebih ke nggak perhatiin lagi ya, bukan berarti nggak ada investasi di kripto sama sekali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu soal background gue, jadi gue itu adalah salah satu content creator pertama yang bahas kripto di TikTok. Jadi sebenarnya TikTok gue dulu itu lebih naik gara-gara kripto. Dan on-chain metric kedua yang gue lihat itulah MVRV atau Market Value over Realized Value. Dan sekarang harga Bitcoin ini di bawah harga MVRV-nya. Yang artinya kalau kamu beli Bitcoin sekarang, itu kamu dapat harga yang lebih rendah dari semua pemilik Bitcoin sekarang. Dan gue adalah satu-satunya analis crypto quant yang berasal dari Indonesia. Jadi analis crypto quant itu lihat on-chain data untuk memprediksi pergerakan dan harga market crypto. Dan di tahun 2021, gue itu juga pernah cuan miliaran dari koin micin bareng teman gue ya. Ini gue tunjukin videonya. Gue juga pernah untung dari kasus Luna Crash ya, dari arbitrage Luna USD pair. Dan ini videonya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini proses arbitrage yang gue jelasin di 3 video gue kemarin. Jadi kalau packnya jebol seperti USD kemarin, sama aja bakal terjadi death spiral. Dimana waktu kasus ini terjadi, itu banyak banget orang kehilangan life savingnya ya. Dan mungkin pemain-pemain kripto lama bakal paling ingat kasus Luna ini. Kalau teman-teman yang baru masuk kripto, mungkin teman-teman nggak akan bisa mengerti skalanya waktu itu tuh seperti apa ya. Karena ini tuh memang bener-bener gila. Gua sendiri itu udah di-endorse dan partneran sama hampir semua crypto exchange. Kecuali FTX ya untungnya. Jadi overall gua udah untung cukup banyak dari kripto. Jadi gua buat video ini itu bukan buat jelek-jelekin kripto atau bahwa karena gua pernah investasi di kripto terus rugi jadi akhirnya gua buat video ini. Enggak. Ini purely untuk edukasi kalian aja. Jadi ini adalah alasan yang pertama kenapa gua tinggalin dunia kripto. Yang pertama, kita akan bahas soal koin micin atau bahkan ini bisa altcoin besar juga. Jadi banyak banget cara dari developer itu untuk ngambil duit dari teman-teman. Mulai dari yang pertama dari rug pull. Jadi kalau rug pull ini tuh likuiditas semua langsung ditarik. Jadi harga tokennya itu pasti langsung jeblok dan teman-teman nggak akan bisa jual lagi. Jadi intinya udah bener-bener jadi abu. Ada cara kedua, yaitu developernya itu biasa dia jual tokennya itu secara pelan-pelan. Jadi harganya akan dikikis pelan-pelan tanpa teman-teman sadar. Ya akhirnya sebenarnya ini bisa jadi salah teman-teman sendiri kalau teman-teman telat jual gitu ya. Dan yang kedua, itu banyak marketing gimmick lah, janji-janji palsu dan project-project yang overpromise yang didesain untuk orang yang nggak terlalu ngerti. Dan gue sendiri kan pernah kerja di belakang layar ya, jadi sempet ditawarin berbagai endorse dari token-token kripto dan mungkin platform-platform kripto juga. Jadi gue juga bisa lihat behind the scenes bahwa hampir semua dari komunitas kripto atau influencer kripto itu pasti dibayar di belakang untuk promosiin suatu token di dalam komunitasnya atau di dalam grupnya ya. Dan seolah-olah ini tuh berkedok seakan-akan mereka melakukan analisa yang secara netral tanpa ada tekanan apapun dan cuman berdasarkan dari technical dan fundamental data. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Mereka dapat bayaran dari founder atau dari developer dari token tersebut. Dan ini tuh biasanya tidak berujung dengan baik ya, karena ya pada akhirnya harga dari token atau altcoin ini itu jeblok habis-habisan pada akhirnya. Tapi gue bisa bilang juga bahwa nggak semua influencer atau leader dari komunitas kripto itu semuanya licik ya. Ada memang yang sebenarnya influencernya itu dibohongin sama developernya. Jadi dia juga kena imbasnya juga gitu sih. Ada yang memang sama-sama licik. Jadi memang influencer atau community leadernya ini memang dikasih bagian token juga. Dan mereka ini benar-benar
ngepromote atau ngepom-pom token inilah supaya harganya naik terus, padahal di belakangnya mereka jualan. Dan begitu harganya sudah hancur, ya mereka sudah untung besar-besaran. Oke, jadi tadi gue udah jelasin jenis scam yang pertama ya, yang mungkin lebih secara halus ya, yang mungkin ya bisa dibilang ya salah teman-teman sendiri karena nggak riset secara mendalam dan nggak melakukan keputusan investasi yang tepat, kan bisa dibilang gitu juga ya. Ini scam yang lebih direct ya, jadi lebih langsung. Jadi ini bisa gue kategorikan di 3 jenis scam ya, untuk scam tipe seperti ini. Yang pertama itu adalah phishing attack. Jadi phishing attack ini itu akan ngedirect teman-teman ke link-link tertentu, bisa jadi fake website, dan di situ teman-teman bisa disuruh nge-input sesuatu atau nge-download sesuatu yang isinya virus, dan ini bisa nge-hack wallet crypto teman-teman. Yang kedua itu ada false giveaway. Ini tuh sebenarnya yang cukup unik ya. Jadi scammernya itu biasanya nyuruh user untuk send crypto ke wallet tertentu dengan janji bahwa mereka bakal dobelin uangnya atau kasih hadiah lain. Nah ini kan mungkin kalau teman-teman pikir secara logika, ini kan sebenarnya scam yang paling gampang dideteksi kan. Cuman banyak orang-orang ternyata yang tertipu juga karena biasa scammernya ini pinter. Jadi scammernya ini tuh biasa bisa beli akun YouTube atau mereka bisa ngehack juga akun YouTube yang jumlah subscribernya cukup besar. Dan biasanya namanya itu diganti. Mulai dari nama, profile picture itu akan diganti. Jadi contohnya gue pernah lihat waktu itu ada akun YouTube Tesla palsu ya. Di situ scammer ini masang video Elon Musk itu lagi webinar lah. Bukan webinar ya, lagi seminar gitu. Terus di situ dia ngasih info bahwa Elon Musk akan membagikan duit cuma-cuma buat orang yang kirim kripto ke walletnya dia. Jadi dia akan dobelin duitnya. Nah ini mungkin sekilas teman-teman akan lihat, wah ini jelas scam. Tapi balik lagi kalau teman-teman lihat, wah ini dia live di akun YouTube-nya Tesla dengan jumlah subscriber yang lumayan, mungkin teman-teman bakal terkecoh juga kan. Dan yang ketiga itu adalah big butchering scams. Ini biasanya itu scammer akan punya sesuatu aplikasi atau platform ya, tapi platformnya ini sebenarnya fake gitu ya. Jadi seolah-olah dia dibuat seperti exchange real, atau dia bisa platform misalnya untuk robot trading atau titip dana atau semacamnya. Dan ini itu sebenarnya semuanya fake gitu ya. Jadi begitu scammer ini udah dapat duit yang cukup banyak dari teman-teman, dia akan ngilang begitu saja dan teman-teman nggak akan bisa pakai aplikasinya atau platformnya ini lagi. Kira-kira seperti itu. Gua untungnya itu nggak pernah kena scam dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi kayaknya gue waktu itu pernah kena cuman ratusan dolar aja, sedikit lah. Tapi gue juga kenal teman-teman atau kenalan gue yang duitnya itu hilang miliaran gara-gara dia kena scam. Dan bahkan mungkin teman-teman berpikir, wah kalau lu jatuh kena scam ya berarti lu yang bodoh. Tapi ya kadang itu bukan seperti itu juga. Karena contoh, teman-teman misalnya punya akun FTX dulu ya. Jadi teman-teman trade di FTX. Teman-teman beli kripto di FTX dan portofolio kripto teman-teman ditaruh di situ. Nah, itu awal-awal apakah FTX kelihatan seperti scam? Ya kan orang-orang nggak bakal ngira gitu kan. Maksudnya influencer sekelas BlackRock, aset management besar di Amerika aja bisa ketipu, apalagi lu gitu kan. Tapi ya pembahasan FTX ini itu ya untuk video lain lah ya. Mungkin teman-teman kalau sudah cukup lama di dunia kripto juga pasti mengerti soal kasus ini. Kira-kira seperti itu. Dan alasan kedua kenapa gue tinggalin dunia kripto itu adalah ini dunia yang memerlukan banyak attention. Jadi attention yang besar dan waktu yang banyak. Contoh, kripto trennya itu sangat berubah-ubah dari tahun ke tahun ya. Contohnya banyak dulu altcoins yang berjaya dan sekarang itu gugur ya. Bisa dibilang altcoin dulu yang berjaya itu kebanyakan mungkin 90-95% itu udah gugur. Ini gue share data ya. Ini contoh, ini adalah data top 10 kripto ya, market cap di puncak bull market di 2017 ya. Teman-teman bisa lihat ini scene-nya cukup berbeda kan dengan yang sekarang. Dan teman-teman bisa lihat juga dari top 10 crypto market cap yang dulu,
banyak yang harganya itu jeblok habis-habisan. Jadi cuman 4 yang returnnya itu hijau ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat ada atau Cardano itu returnnya juga ya 5% dalam berapa ini 8 tahun terakhir, ya itu jelek banget ya. Jadi bisa dibilang yang naik ini cuman 3 koin dari 10 koin ya. Dan ini bahkan ada yang turun sampai 99%, 96%, 98%. Jadi ini buat temen-temen mikirin skalanya aja ya. Kalau temen-temen taruh duit 100 juta di Crypto Dash di tahun 2017, duit teman-teman itu sisa berapa? Hitung aja, 1,5 juta sisanya. Kalau naruh 100 juta ya. Jadi apakah resikonya worth it? Dan apakah teman-teman bisa coba mengerti tren, dan karena ini bakal berubah-ubah tiap tahun atau tiap cycle ya. Well, dan kalau teman-teman bilang, oh ya udah invest di Bitcoin aja. Oke, memang valid. Bitcoin memang salah satu kripto yang gue sendiri punya paling banyak ya. Karena kebanyakan portofolio gue sendiri itu Bitcoin ya sejak bear market 2022 kemarin. Dan ini gue pernah bahas di video TikTok gue soal komposisi dari portofolio kripto gue. Tapi teman-teman harus mengerti juga bahwa return Bitcoin tiap bull cycle itu semakin kecil. Kenapa semakin kecil returnnya? Ya wajar, karena market cap Bitcoin itu semakin besar. Ini pengetahuan finance dasar. Kalau suatu aset market cap-nya itu semakin besar, ya harganya semakin susah naik. Ini teman-teman bisa lihat ya, harga Bitcoin waktu all-time high di setiap peak dari bull cycle. Jadi di tahun 2011 harga peak-nya itu $31. Di 2013 itu sekitar 1.100-an. Jadi ini kelipatan sebesar 37. Jadi ini sangat luar biasa ya. Memang kalau teman-teman invest Bitcoin dari tahun segitu itu memang returnnya sangat gila. Terus dari 2013 ke 2017 itu kenaikan sebesar 17 kali. Ini masih cukup gede ya. Tapi dari 2017 ke 2021 ini baru berkurang signifikan. Jadi dia dari harga peak-nya di 19.000 ke peak di 2021 di 69.000. Jadi ini kelipatan sebesar 3,5 kali. Nah, kalau gua ngomongin target di peak dari bull cycle ini di 2025 atau mungkin di awal 2026, itu kan banyak orang-orang yang memberikan estimasi sebesar 150.000 kan sebagai target Bitcoin. Nah, 150.000 ini itu cuman kenaikan sebesar 2,2 kali aja. Jadi cuman 2 kali lebih dikit gitu kan. Terus bagaimana dengan kenaikan Bitcoin di tahun-tahun selanjutnya? Misal di bull cycle selanjutnya di 2029 atau 2030, ya otomatis bakal semakin kecil lagi gitu kan. Jadi gue dari sini mulai merasa bahwa market crypto potensinya ini tuh udah nggak sebesar dulu ya. Dari segala aspek. Dari Bitcoin aja atau dari mungkin altcoin yang lain, itu jauh lebih banyak kesempatan di zaman gue dulu daripada sekarang ya. Tapi untuk sekarang ya gue belum menjual porto kripto gue ya, terutama Bitcoin itu gue masih punya average-nya di sekitar 30.000 USD gitu ya. Yang ini udah sering gue bahas di video-video TikTok gue sebelumnya. Tapi apakah gue akan beli lagi sekarang? Ya jawabannya enggak gitu kan. Gue udah nggak top up porto kripto gue sejak lama. Tapi gue di posisi yang enak juga karena balik lagi itu tadi average Bitcoin gue itu cukup rendah di 30.000 USD. Jadi gue udah untung berapa kali lipat tuh. Dan kalau lu nanya sekarang beli Bitcoin nggak, dan kalau lu belum pernah punya Bitcoin sama sekali, ya kalau dari perspektif pribadi gue sebagai orang yang punya average di 30.000, ya gue pasti bilang it's not a good time to buy gitu kan. Tapi ya balik lagi ini dari perspektif gue yang average-nya sudah cukup rendah. Oke, jadi ini kesimpulannya ya, kenapa gue udah quit atau nggak perhatiin market crypto lagi. Yang pertama itu adalah tadi, dunia yang nggak sesuai dengan moral dan etika saya. Karena terlalu banyak scam, terlalu banyak gimmick, terlalu banyak overpromise, dan kalau gue mau menjadi pemain di space ini, otomatis gue juga harus secara nggak langsung terlibat ke itu semua. Dan yang kedua, itu waktu yang signifikan untuk explore sesuatu yang tidak pasti atau masih sangat spekulatif in nature. Contohnya ya itu tadi yang gue jelasin.
altcoin trennya ini tuh berubah dari tahun ke tahun. Dan kadang kita mau riset sebagus apapun, itu riset kita juga bisa meleset karena nggak ada yang pasti di dunia kripto ini, gitu kan. Contohnya, koin seperti Luna aja bisa crash, exchange yang udah besar seperti FTX aja bisa kena kasus seperti itu. Jadi sangat nggak pasti dunia ini, dan gua ngerasa banyak hal yang lebih worth it untuk gua spend time daripada riset ke hal yang spekulatif dan hal yang susah diprediksi. Dan yang ketiga itu adalah ya potensi Bitcoin yang returnnya itu semakin kecil. Dan otomatis kalau Bitcoin returnnya semakin kecil, return dari koin-koin lain itu juga pasti akan mengecil ya. Dan return Bitcoin yang sekarang aja di bull cycle yang sekarang itu menurut gua udah kurang oke lah. Jadi nggak bakal se-exponential dulu lagi juga ya tentunya. Dan menurut gua bisa masukin duit gua di tempat lain dan mendapatkan return yang lebih bagus, lebih bisa terprediksi, lebih tidak spekulatif juga. Contohnya misal seperti di saham ya. Tapi ya balik lagi, gue belum jual posisi Bitcoin gue. Tapi gue belum jual ya purely karena average gue sangat rendah di 30.000 gitu kan. Beda lagi kalau mungkin average gue di 100.000. Nah itu mungkin ya gue akan berpikir ulang ya untuk mungkin ngejual Bitcoin gue dan pindahin di tempat lain, atau ya lakuin hal lain, atau mungkin bisa nunggu sampai harganya bisa menjadi peak di bull cycle ini, mungkin di estimasi yang cenderung netral di 150.000, dan dari situ gue pindah ke tempat lain, ya bisa jadi seperti itu ya. Tapi dengan average gue yang di 30.000, ya gue nggak terlalu mikirin, karena ini memang benar-benar uang dingin yang gue udah nggak peduliin lagi istilahnya. Dan ini mungkin disclaimer dan saran buat teman-teman yang baru masuk di dunia kripto atau baru mau mencoba masuk di dunia kripto ya. Gue sendiri tuh masih bullish ya terhadap Bitcoin, dan gue juga masih support teknologi blockchain. Tapi ya itu, teman-teman jangan berharap bisa jadi kaya raya dari kripto doang. Karena zaman udah berubah. Ini tuh udah bukan 2017 atau 2020 di mana semuanya itu bisa naik gila-gilaan dan lu nggak perlu ngapa-ngapain buat duit lu nambah gitu kan. Lu bisa invest ngawuran ke altcoin yang random, dan ya udah aset lu tiba-tiba naik aja, harganya pada naik semua. Dunia kripto sekarang itu berbeda ya. Jadi lebih susah lah untuk cari duit di dunia kripto sekarang ya. Jadi ya teman-teman, kalau sekarang itu masih 100% invest di kripto, ya gue saranin teman-teman juga diversifikasi ke hal-hal lain ya. Kira-kira seperti itu. Untuk gue sendiri, portofolio gue paling banyak itu ya di saham ya. Karena balik lagi, saham itu jauh lebih bisa diprediksi, dan ini gue lebih suka aset yang real juga yang bisa ngasilin cash flow. Jadi gue suka invest di suatu perusahaan yang ngasilin cash flow dan punya dampak ke masyarakat, memperkerjakan banyak orang, dan mempunyai produk yang value-nya itu bagus di kalangan masyarakat. Nah, gue suka invest di hal-hal seperti itu daripada aset yang nggak produktif. Ini termasuk bukan kripto aja ya, ini termasuk aset seperti emas gitu kan. Emas malah gue nggak punya sama sekali, tapi gue masih punya kripto. Dan buat teman-teman yang investasi di saham juga dan tertarik apa sih isi portofolio saham gue secara real time, ini tuh gue share di supercuansaham.id. Nah di situ teman-teman juga bisa diskusi sama gue, sama investor-investor lainnya di dalam komunitas gue juga. Jadi portofolio saham gue itu naiknya cukup banyak ya, dan banyak member-member dari Super Cuan Saham itu juga yang pada senang karena mereka juga bisa ikutan cuan. So that's the end of the video. Kalau teman-teman punya topik apa yang baiknya gue bahas untuk video selanjutnya, komen aja ya. Jangan lupa subscribe dan hit the notification bell dan share video ini ke teman kalian. Okay, thank you and see you guys later. Bye.